Menurut etimologi, kata al-qawafi ini berasal dari al-qafiyatu jamuha qawafin aywaru al-unuk. Artinya yaitu belakang leher atau tengkuk. Nah, sedangkan menurut terminologi yaitu al-qafiyatu min hiya akhirul bait ila awali mutaharikin qabla sakini bainahuma. Qafiyah adalah kata terakhir pada bait syair yang dihitung mulai dari huruf yang terakhir pada bait sampai dengan huruf hidup sebelum huruf mati yang ada di antara kedua huruf hidup tersebut. Nah, hal ini dinamakan qafiyah karena mengikuti keadaan yang ada pada bait sebelumnya. Contohnya pada syair Wukufan biha suhbi alaya natiyuhum yaquluna la tuhlik asa wa tahammali. Nah, jika diperhatikan maka qafiyah pada bait ini adalah pada kata tahamali, yaitu mulai dari huruf H sampai dengan huruf Ya. Pada kata tersebut dinamakan qafiyah. Jadi, bunyi li ini akibat dari aturan qafiyah. Nah, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang aturan kata pada akhir bait syair ini dinamakan ilmu qawafi. Nah, dalam memahami puisi Arab tradisional, selain harus menguasai ilmu arud, kita juga harus mendalami ilmu qawafi. Ini tuh sangat penting bagi para penyair atau sastrawan guna mempermudah mereka dalam menyusun aturan huruf dan harokat yang terdapat pada kata-kata di akhir bait. Di samping itu, berguna juga untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam menentukan macam-macam qafiyah yang akan dipergunakan pada suatu qasidah. Selain itu juga bagi yang bukan orang Arab dan tertarik dengan puisi Arab, bahkan ingin menciptakan bait puisi berbahasa Arab, ilmu qawafi ini sangat membantu. Sama halnya dengan ilmu arud, ilmu qawafi ini pertama kali dibukukan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dengan nama ilmu qawafi, walaupun aturan-aturan qafiyah sudah ada sejak Adi bin Rabi'ah Al-Muhallim. Qafiyah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu antara qafiyah mutlaqah dan qafiyah muqayyadah. Yang pertama yaitu qafiyah mutlaqah. Qafiyah mutlaqah ini adalah suatu qafiyah yang dinamakan dengan mutlaqah apabila rawinya ini mutlak, yakni suara huruf tersebut asli dan tidak diucapkan dengan penuh tekanan atau dia mengucapkannya dengan terang pada waktu mengucapkannya itu, atau dengan kata lain bahwa huruf tersebut itu mutlak harus diucapkan. Bentuk-bentuk dari qafiyah mutlaqah ini yaitu yang pertama adalah qafiyah mutlaqah yang sunyi dari taksis dan ridif atau dari muassasah dan mardufah yang bersambung dengan huruf lainah atau dengan huruf H, atau biasanya di dalam bahasa Arab disebut dengan mutlaqatun, mujarradatun, mausulatun bil laini awil bil ha. Contohnya, apabila bersambung dengan huruf lainah, contohnya itu ada dalam syair Khuwailid bin Murrah dalam Bahar Tawilnya, Jamittu ilahi ba'da urwatin idnaja jarasun wa ba'dun syara ahwanun minan ba'di. Makna kata ba'di tersebut yang kedua adalah termasuk qafiyah mutlaqah karena huruf do-nya itu hidup dan sunyi dari taksis atau ridif dan bersambung dengan huruf ya yang merupakan isbahnya dari huruf do. Contoh lain yang bersambung dengan huruf H itu terdapat dalam syair Bahar Bajas ala fatan la qolma bihammatin laisa abuhu bi ibni amma ummu. Makna kata ummu, kata ini termasuk qafiyah mutlaqah karena huruf mimnya itu hidup dan sunyi dari taksis atau ridif dan bersambung dengan huruf H-nya yang mati. Yang kedua yaitu adalah qafiyah mardufah yang bersambung dengan huruf lainah atau dengan huruf H, mardufatan mausulatan bilaini awil bilha'i. Contohnya apabila yang bersambung dengan huruf lainah ini seperti dalam syair al-asya dalam Bahar Wafir, ala qalat usainatun idwa ro'atni wa qad la ta'dim mu al-asnau zaman. Adapun contoh lain yang bersambungan dengan huruf H
adalah seperti dalam syair Lubet dalam Bahar Kamil, Arfatid dayar mahallaha famaqamaha. Yang ketiga yaitu qafiyah muassasah, artinya yang bersambung dengan huruf lainah atau dengan huruf ha. Muassasatun mausulatun bil laini awil bil ha'i. Contohnya, apabila yang bersambung dengan huruf lainah adalah seperti dalam syair Nabighah Az-Zubiyani dalam Bahar Tawil. Kilini liham maya umaymatan nasib walaili afasiyatu bati'il kawakib. Adapun contoh lain yang bersambungan dengan huruf ha ada seperti syair Adi bin Zaid dalam Bahar Munsori. Fi lailati la nara biha ahada yahki alaina illa kawakibha. Makna kata dari kata kawakibha ini terdapat huruf alif dalam kata kawa dan wasolnya itu berupa huruf ha yang berupa kibha. Yang kedua, qafiyah muqayyadah adalah suatu qafiyah yang dinamakan muqayyadah ini apabila terkait dengan tanda sukun atau huruf yang mati. Huruf mati ketika menyembunyikan suatu huruf tersebut, bentuk qafiyah ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu qafiyah muqayyadah yang sunyi dari taksis dan ridif atau dari muassasah dan mardufah. Muqayyadatun mujarradatun. Contohnya apabila yang bersambung dengan huruf lainah seperti dalam syair Al-Asya dalam Bahar Mutaqarrab, atahajuru ghaniyatun amtulim amil hablu wahin biha munjadim. Makna kata adalah qafiyah muqayyadah mujarradah karena huruf mimnya itu mati dan sunyi dari ridif ataupun taksis. Yang kedua yaitu qafiyah muqayyadah, yakni yang terkena ridif, contohnya seperti dalam syair kullu aishin sa'irul lizawal. Makna kata lizawal ini adalah termasuk dalam qafiyah muqayyadah yang mardufah karena terdapat huruf mat yang berupa alif dan sebelumnya itu berupa rawi. Yang ketiga yaitu qafiyah muqayyadah yang terkena dari taksis muqayyadatul muassasah. Contohnya seperti dalam syair Hud Hatiyah dalam bait majzuka amil murafal wa gharartani wa za'amta annaka la innu fi shayfi tamis. Makna kata tamis tersebut termasuk dalam qafiyah muqayyah muassasah karena terdapat huruf alif taksis di dalamnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari syair alaf multazim adalah apabila terdiri dari 2 rukun yaitu wazan dan qafiyah. Yang kedua pengertian dari rawi. Rawi artinya menurut bahasa pikiran, sedangkan menurut istilah huruf yang dijadikan dasar atau pedoman di dalam qasidah. Para pakar ini menyebutkan bahwa satu huruf sahih yang terakhir di dalam suatu bait ini disebut huruf rawi. Kemudian huruf itu disamakan dengan bait-bait yang sesudahnya, sehingga apabila ada qasidah mimiyah jika hurufnya itu berupa mim, lamiyah ini jika huruf rawinya itu berupa lam, rawiyah jika huruf rawinya ini berupa ro, dan seterusnya. Yang ketiga pengertian taksis. Taksis yaitu alif yang antara huruf rawi dan huruf alif tersebut terdapat 1 huruf. Yang keempat pengertian dari ar-ridif. Ridif artinya mengikuti di belakangnya. Sedangkan menurut istilah ini adalah huruf mat. Huruf mat yaitu alif, wawu, dan ya yang ada sebelum huruf rawi. Yang kelima yaitu huruf-huruf lainah yaitu alif, wawu, dan ya. Yang keenam pengertian wasol. Wasol menurut bahasa artinya bersambung, sedangkan menurut istilah adalah huruf-huruf lainah yaitu alif, wawu, dan ya yang timbul karena isbah atau perpanjangan yang harokat sebelumnya itu alif, untuk rawi yang berharokat fathah itu huruf sebelumnya wawu, dan untuk dhamma itu huruf sebelumnya yaitu ya, untuk yang kasroh atau harokat huruf ha yang ada di sekitarnya. Aib qafiyah ada 2 kategori, aib dengan memandang rawi dan harokat mahrojnya, dan kedua dengan memandang huruf dan harokat sebelum rawi. Aib dengan memandang rawi dan harokat mahrojnya itu ada 6. 1. Ikhfa, ialah adanya perbedaan di dalam rawi antara huruf-huruf yang berdekatan atau sama mahrojnya bukan lafaznya, seperti huruf lam dengan huruf nun. Contoh banatu wato ya'alal hadal lail la yashkin yana amalan ma unkoin. Nah, di bait yang pertama diakhiri dengan huruf lam dan bait yang kedua diakhiri dengan huruf nun. Di situ ada perbedaan lafaz, tetapi dalam bentuk mahrojnya mereka hampir mirip atau mendekati. Yang kedua ada ijazah. Ijazah ialah adanya perbedaan di dalam rawi antara huruf-huruf yang berjauhan mahrojnya, seperti huruf lam dengan huruf mim. Contoh di bait yang pertama diakhiri dengan huruf lam dan yang kedua diakhiri dengan huruf mim.
mufrad. Adanya perbedaan di dalam majroh harokah rawi antara harokat kasroh dan domah. Contoh, rawi di bait yang pertama diakhiri dengan harokat kasroh sedangkan rawi pada bait yang kedua diakhiri dengan harokat domah. Yang keempat, isrof. Adanya perbedaan di dalam majroh harokat rawi antara harokat fathah dengan domah atau antara harokat fathah dengan kasroh. Perbedaan di dalam majroh antara harokat fathah dengan harokat domah seperti di bait yang pertama pada qasidah ini diakhiri dengan harokat fathah al-bukaa, dan sedangkan bait yang kedua diakhiri dengan harokat kasroh yaitu al-bala'u. Ibta ialah mengulangi kata rawi baik lafadznya maupun maknanya dalam dua bait berturut-turut dari suatu qasidah. Contohnya bait yang pertama di qasidah ini diakhiri dengan kata as-sari, dan kemudian bait yang berikutnya juga diakhiri dengan kata as-sari. Menurut beberapa ulama ini dikatakan sebagai kecacatan dalam qasidah bahasa Arab karena disangkanya akan seperti kekurangan mufradat. Kemudian keenam ada tadmin, ialah mengaitkan qafiyah bait kepada bait berikutnya, seperti mengaitkan kata anni pada kata syahidtu. Contohnya, wahum warodu al-jifar alal tamim wahum ashabu yaumi uqodi anni syahidtu lahum mawatina sodikot syahidna lahum bihusni dhonna minni. Artinya mereka Bani Asad sama mendatangi air Jafar milik Bani Tamim. Mereka itu penghuni harian Asad bukan. Aku saksikan itu mempunyai negeri yang syah. Pula negeri itu mengakui dugaanku yang baik kepadanya. Nah, jadi kata ani di sini artinya atau maknanya masih menggantung dan belum jelas, sehingga dijelaskan pada bait yang kedua dengan lafaz sahidu lahum mawatina sodikot. Kemudian bagian yang kedua ada aib dengan memandang huruf dan harokat sebelum rawi atau sinad, yaitu ada 5. Yang pertama sinad ridhof. Adanya ridhof pada suatu bait sedangkan pada bait yang lainnya tidak ada. Contoh, bait yang pertama diakhiri oleh kata walatusihi. Nah, kemudian bait yang kedua walatasihi. Nah, ridhof di sini yaitu adanya sebelum huruf akhir yaitu huruf waw. Sinad taksis ialah adanya taksis pada suatu bait sedangkan pada bait yang lainnya tidak ada. Contoh, bait yang pertama summas lami, dan bait yang kedua diakhiri dengan al-alami. Nah, di sini yaitu taksisnya ya adalah huruf mad, yaitu huruf alif. Sinad yang ketiga ada sinad isba. Adanya perbedaan di dalam harokah dakhil. Contohnya pada bait pertama di qasidah ini yaitu diakhiri dengan lafaz ghairi, dan bait yang kedua diakhiri dengan at-taghawuri. Dahil di sini yaitu terletak pada harokat sebelum rawi yaitu al-taghawuri dan ghairi. Di bait yang pertama kan dibaca kasroh, nah sedangkan pada bait yang kedua itu at-taghawuri. Jadi dahil di sini yaitu wawu yang berharokat dhammah. Yang keempat sinad hadhu. Adanya perbedaan di dalam harokat huruf yang sebelum ridhof. Contoh, bait yang pertama berharokat kasroh dibaca ini, sedangkan bait yang kedua diakhiri dengan kata aini yang di mana ainnya dibaca fathah. Yang kelima sinad taujih, ialah adanya perbedaan di dalam harokat huruf yang sebelum rawi muqayyad. Contoh al-muhtaro, al-hamid, dan bait yang ketiga yaitu as-suhub. Nah, di akhir kata pada bait ketiga itu diakhiri dengan harokat sukun. Tapi kita lihat pada sebelum harokat sukun itu, yang bait pertama dibaca dengan harokat fathah, bait kedua dengan harokat kasroh, dan bait yang ketiga diakhiri dengan harokat dhammah.